dalam puasa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dalam riwayat yang lain wal jahla, dan perbuatan kebodohan sia-sia, maka Allah tidak memiliki keperluan fulan meninggalkan makan dan minumnya. Puasanya nggak manfaat. Puasa-puasa masih bermaksiat dengan lisannya, dengan matanya, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas dikatakan oleh seorang muslim. Perkataan kotor, ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, kemudian perkataan-perkataan porno, keji, caci mencaci, saling melaknat. Ini semua tidak akan bermanfaat bagi orang yang berpuasa. Nanti kalau seandainya mengerjakan itu juga tatkala puasa, berarti tidak bertakwa, tidak kena tujuan ibadahnya. Nah itu makanya perhatikan para ikhwah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa siyam minal akli wasyurb, innamas siyam minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu orang yang menahan lapar dan haus saja. Sesungguhnya hakikat puasa adalah orang yang menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Rafath apa artinya? Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, rafath al-kalamul fahish, perkataan yang keji, kotor, porno. Ini termasuk di dalamnya ya, main gadget, melihat konten-konten hal-hal yang diharamkan, perempuan membaca di sosial media hal-hal yang diharamkan, apalagi subhanallah sosial media. Kita tidak ingin terlihat di sosial media tersebut hal-hal yang diharamkan. Aja saja yang ngetek sana, ngetek sini, hal-hal yang diharamkan. Maka saya berpesan para ikhwah, jangan buang Ramadanmu dengan sosial mediamu, terutama yang kamu tidak bisa mengelak darinya melihat hal-hal yang diharamkan, karena tidak ada manfaat puasanya. Bukan puasa takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengatakan, rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ingat Pak, hadis ini ancaman dan bisa terjadi, bukan hanya sekedar kabar. Enggak. Yang puasa dapat lapar haus ini ancaman, bukan hanya kabar dari Rasulullah. Mungkin kita bisa mendapatkannya. Sehari-hari puasa, setiap hari Ramadan puasa, ternyata setelah dikalkulasi oleh Allah di hari terakhir pahalanya cuma lapar haus, gak ada. Tidak ada pahala sama sekali, padahal pahala puasa itu besar, tanpa batas. Karena di dalam puasa ada sifat bersabar, sabar dalam ketaatan, sabar di dalam maksiat, dan sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir yang buruk. Itu semuanya ada dalam puasa. Dan orang-orang yang sabar, apa Allah berfirman? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah akan berikan pahalanya tanpa batas. Pantas Allah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, seluruh amalan akan ada hitungannya, diketahui oleh manusia. Satu baca Quran, satu huruf baca Quran dilipatkan menjadi 10. 1 rupiah bersedekah dilipatkan menjadi 700. Ada hitungannya. Kecuali puasa milikku, dan aku yang akan mengganjarnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan ternyata pahalanya tanpa batas. Tetapi ternyata ada orang yang puasanya cuma lapar dan haus. Apa sebabnya para ikhwah? Perhatikan ya. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebabnya, rahasianya apa? Karena tadi puasanya tidak bertakwa. Maka terutama Anda di ibu kota,
keluar sedikit aurat sana, keluar sedikit aurat sini. Ya, masuk toko musik, asalnya geram, puasa nih. Akhirnya goyang-goyang juga. Ya, hati-hati para ikhwah. Lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang sangat luar biasa. Saya mengatakan ini pantas ditulis oleh tinta emas. Di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, "Anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat." Mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, dengan meninggalkan hal-hal yang halal, yang mubah. Kita makan kita tinggalkan, minum kita tinggalkan, bersetubuh dengan istri kita tinggalkan demi puasa. La yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Tidak akan sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Lawang yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat." Siapa yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan, "Tsumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat." Kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram tetapi kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang halal, ini persis seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah, tidak ada nilainya. Persis itu. Puasa tidak jaga telinga, puasa tidak jaga mulut, puasa tidak jaga mata. Rubba sa'im hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash.